Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik, yaitu Hakal Dhamma. Sebelumnya saudara, kita akan baca dulu Kisah Rasul pasal pertama, ayat yang ke-15 sampai 20. Jadi sebelum pencurahan Roh Kudus, kalau saudara ini memang ya siap, ya, ini kan dibersihkan terus. Saudara kan terima yang namanya baptisan Roh Kudus. Yang belum baptis Roh Kudus, saudara kan hidup dipenuhi Roh Kudus. Saudara yang sering kali ya, kadang kosong kadang isi, kayak Pak Tandon, saudara, kalau nggak dipencet onnya ya kosong. Tapi karena apa? Saklarnya saya buat tidak otomatis memang, saudara. Tapi kalau orang ini sudah otomatis, saudara, bisa mengakses terus Roh Kudus itu akan penuh. Kan banyak orang Kristen itu nggak otomatis. Kalau baru diurapi ya wah semangat, tapi begitu hari berikutnya sudah kosong, saudara. Saya lihat banyak pendoa-pendoa 1 minggu ini pikir saya berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi begitu dites hari Sabtunya kosong. Nah ini jangan sampai, saudara. Saya berdoa ini ya, kita kan sampai tanggal 31 Mei dan nanti 10 hari kita merayakan atau memperingati atau sejarah. Ya, kita bukan hanya akan menikmati sebuah sejarah, tapi kita akan mengalami sejarah yang pernah terjadi. Dan itu kita mesti mengalami setiap hari. Bukan hanya menanti-nantikan setahun sekali. Ya, zaman saya dulu di gereja Pentakosta, setahun sekali nyari Roh Kudus, ya kan? Menanti-nantikan Roh Kudus. Karena cara berpikir saya dulu, Roh Kudus itu belum datang, ya kan? Padahal Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jadi kapanpun orang sebenarnya bisa mengalami dan mengakses. Dan ada sebelah saya itu sampai pukul-pukul kursi gereja, dan kursi gereja zaman dulu kan kayu-kayu keras, saudara. Jadi aman, kalau ini bisa pleak-pleok, saudara ya. Saya ngalami, saudara, ya sekian tahun. Nah saudara, kita lihat di dalam ayat 15 ini dikatakan, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Ini hati-hati, saudara ya. Orang sudah pelayanan, sudah percaya Yesus, tapi endingnya adalah tragis. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dhamma, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa dinamakan Hakal Dhamma? Jadi setiap tanah ini kan ada sejarah. Sejarahnya, saya beberapa kali membeli tanah, ada sejarahnya. Dan selalu saudara, saya ini ketika beli itu selalu ada bonus, ya kan? Yang di untuk bukit doa itu, legen itu 700 meter lebihnya. Yang di Porot itu awalnya tertulis 28,
ternyata ketika disertifikatkan 3466 saudara, lebih saudara. Jadi hampir 700 lebih. Ini ruko ini tertulis ya, ternyata bukan 60 tetapi 76. Ada kelebihan ke belakang. Nah saudara, setiap tanah ini ada sejarahnya. Makanya di sini saudara, kita kan belajar sih pesan Tuhan itu apa sih untuk kita. Supaya apa? Kita ini bukan hanya tahu sesuatu, tetapi kita memahami dasar dari sesuatu itu. Dikatakan begini saudara, diceritakan oleh Rasul Petrus, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan apa? Upah kejahatan. Berapa banyak orang saudara melarikan hasil kejahatan dengan pencucian uang, dengan cara membeli aset. Entah itu tanah, entah itu rumah, entah itu ruko. Tapi endingnya saudara, kita seringkali kan mesti belajar. Kalau ada sesuatu properti itu endingnya bad, kita belajar. Pasti ini ada sejarahnya. Dari orang itu bagaimana mendapatkan uangnya. Ini kan penting saudara. Karena di sini dikatakan pembelian sebidang tanah itu dengan upah kejahatan. Dan saudara, di dalam Matius pasal 27 kita melihat tentang kronologis dari mana uangnya itu didapat. Karena di ayat 3 dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. 4. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana ini hasil dari menjual Yesus. Hasil dari menjual Yesus, upah kejahatannya. Dia menerima upah dari hasil kejahatannya. Bahkan dia berkata begini, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Ini sejarahnya saudara. Sehingga saudara, orang yang jahat ini saudara, ini kan saudara tahu ya namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu bukan hanya tidak menikmati hasil dari kejahatannya saudara, tetapi saudara, kita lihat dia ini dikatakan jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Jadi bukan hanya hasil kejahatannya yang lepas, yang dia tidak bisa nikmati, tetapi isi perutnya keluar. Makanya saudara, kenapa Tuhan berkata ya, lebih baik di rumah duka. Ya kan? Di rumah duka ini kita ngerti sejarah orang, hidupnya orang. Bagaimana dia mendapatkan hartanya. Makanya sebenarnya gini saudara, Tuhan itu mengajarkan prinsip persepuluhan itu kan untuk menuduskan. Kita lihat di sini saudara, ini hari-hari ini saya melihat tentang bagaimana Tuhan sedang memurnikan orang percaya. Kalau saudara mendapatkan harta dengan cara jahat, bukan hanya akan hilang hartanya saudara. Dan saya melihat banyak orang itu di depan dengan mata kepala sendiri. Bukan dihabiskan anaknya saudara.
Seperti yang Tuhan katakan, belalang pelahap. Nah, makanya kita ini belajar ini, saudara. Nanti kita akan melihat akar masalahnya di mana. Kemudian, saudara, dikatakan, hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka adalah apa? Hakal Dama. Artinya tanah darah. Tanah yang dibeli dengan cara yang tidak halal gitu, saudara ya, dalam bahasanya. Jadi ini jadi tanah darah karena ada darah yang tertumpah di situ. Jadi kalau mengkoneksikan dari Matius dengan cerita di Kisah Rasul ini, Yudas itu gantung diri, ya. Ini bahasa saya, ini talinya lepas, kemudian jatuh, tertelungkup kena batu, perutnya robek, isinya tertumpah keluar. Itu sudah. Ini jadi pohon saja tidak mau, ya, berkawan dengan orang jahat, sudah. Lepas, jatuh. Kalau hanya gantung diri kan hanya itu terus melet, saudara ya, tetap di pohon. Tapi ternyata di sini dikatakan semua isi perutnya tertumpah keluar karena jatuh tertelungkup, perutnya terbelah. Nah ini saudara, orang-orang yang begini kan, ini kita melihat masalahnya adalah apa? Ketamakan, saudara. Rakus. Makanya saudara, kalau kita melihat tentang akibat, ya, kita harus belajar menarik ke belakang. Sebabnya apa sih? Tidak pernah ada akibat tanpa sebab. Ini yang disebut prinsip hukum retribusi, saudara, atau hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang itu yang dituai. Makanya benar yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Galatia dalam pasal yang ke-6 ayat 7. Di sini dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Jadi surat kepada jemaat di Galatia ini ditulis kepada orang-orang percaya, saudara. Jadi artinya hukum tabur tuai itu tidak bebas bagi orang percaya. Yang diselesaikan di kayu salib itu adalah hukum dosa, yaitu dosa keturunan, kutuk, kegagalan, kemiskinan. Itu dikatakan Tuhan Yesus sudah selesai. Tetapi hukum tindakan atau dosa tindakan itu harus diselesaikan selagi kita hidup. Makanya di sini sampai Rasul Paulus menulis dengan keras, jangan sesat. Karena banyak orang berpikir kalau udah percaya Yesus semua selesai. Loh, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Artinya apa, saudara? Akibat yang diterima oleh Yudas ini adalah hasil dari tindakannya, saudara. Makanya kita ini, saudara, kalau ada sesuatu kita ini perlu ke dalam dulu. Kenapa ini? Ke dalam. Kalau saudara lihat ini bocor, saudara, ini kan akibatnya bocor. Tidak usah ke sebelah kanan, tidak usah sebelah kiri, pasti masalahnya ada di sini. Kenapa bisa bocor? Bukan nyalain kanan, bukan nyalain kiri, nyalahkan kiri. Tapi itu hasil dari perbuatan. Yudas ini
hasil dari perbuatannya, sehingga ya akibatnya kita lihat. Bukan hanya dia tidak bisa menikmati hasil kejahatannya 30 keping perak, tetapi bahkan isi yang di dalamnya pun tertumpah keluar. Nah, seringkali banyak orang lupa kisah ini, saudara. Ini terjadi sebelum pencurahan Roh Kudus. Jadi banyak orang berpikir udah dalam nama Yesus selesai. Mana ada ayatnya? Yang diselesaikan Tuhan, bagian Tuhan. Yang harus kita selesaikan bagian kita. Memang saudara, yang kita alami itu bukan hanya itu buah dari tindakan kita, tapi kita lihat cek generasi sebelumnya, saudara. Dan kesungguh-sungguhan orang itu bertobat, percaya Yesus. Karena kalau kita mengacu di perjanjian lama dalam Keluaran 20, Tuhan itu membalaskan kesalahan Bapa. Itu bukan hanya generasi pertama, tapi bahkan generasi kedua, ketiga, dan keempat. Karena di dalam ayat 5 dikatakan bagian B, yang membalaskan kesalahan Bapa. Jadi dia bukan hanya kesalahan itu bukan hanya diterima dirinya, tapi dibalaskan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga. Ini apa? Cucu. Keturunan kedua anak, ketiga cucu, dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Artinya orang-orang yang tidak hidup benar. Ini saudara, kita ini kan paling, saudara, ini generasi kedua orang percaya, nggak ada yang lebih. Ya, adakah kakek buyutnya sudah orang Kristen setia, bahkan matinya jadi martir. Kalau di Amerika banyak, saudara. Kita perlu cek hukum, makanya dunia ini dikoneksikan. Ya, kehidupan di dunia ini dikoneksikan dengan hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai. Makanya saudara, Tuhan memberikan sebuah solusi buat orang percaya, kan? Orang percaya Yesus. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil, maka sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata kuncinya mengaku. Kan paling sulit itu orang mengakui. Tidak mudah orang itu bisa jujur. Hari ini saya lihat tidak banyak orang itu bisa berkata jujur, mengaku dosa. Ada banyak orang bisa berbuat dosa, sama, saudara. Tapi tidak banyak orang yang berani mengaku dosa. Saudara, di Kisah Rasul ini tadi, Yudas Iskariot digambarkan sebagai orang yang mati, yang mengenaskan. Bukan hanya saudaranya tidak ambil tidak ambil mayatnya, tidak ada upacara, tapi ini sebuah mengenaskan karena di situ darahnya tertumpah dan isi perutnya terbelah dan isinya pun keluar. Kisah dari ketidaksetiaan, kisah dari sebuah pengkhianatan yang berujung tragis. Makanya kita ini ketika melihat orang tidak setia, berkhianat, kita hanya akan lihat ujungnya pasti tragis. Kenapa? Kita ini tidak
tidak bebas dari hukum tabur tuai. Ini mau kurang apa, ini murid Yesus, ya kan? Dia bendaharanya Tuhan Yesus. Oh, memangnya bendahara ini ada istimewanya? Nggak ada, saudara. Malah lebih banyak dosanya, saudara. Kan saudara ini harus siap jadi bendaharanya Tuhan, tapi bendahara yang jujur. Karena kalau bendahara nggak jujur, orang Kristen tuh nggak jujur, matinya bisa tragis. Bukan hanya tidak bisa menikmati, saudara, tapi isi-isinya keluar, saudara. Pohon aja tidak mau, ya, digendongin Yudas Iskariot, saudara. Jadi ini sebuah tragedi kehidupan. Jadi kalau saudara bikin sebuah lagu tragedi pengkhianatan, ini menarik sekali, saudara. Karena saudara, dalam kehidupan ini kita ini kan orang percaya yang diberi mandat untuk memenangkan banyak orang, ya. Kalau kita menemukan orang-orang yang sedang berada di zona ini, saudara, zona pengkhianatan, ya, zona ketidaksetiaan, kita hanya bisa memberitahu, endingnya kamu akan bercucuran air mata. Bahkan sudah harta itu bisa dinikmati atau tidak, itu kan tergantung bagaimana cara mendapatkan. Ketika sampai orang tuanya itu, ya makanya kan seringkali warisan ini, itu bisa berujung dari tumpah darah, saudara. Kenapa? Bisa jadi sesuatu yang properti ini dihasilkan dari uang kejahatan. Tidak bisa dinikmati, akhirnya kehilangan anak, mati anaknya. Karena apa? Kakak adik main tusuk. Ini tragedi kehidupan yang seperti ini terjadi, saudara. Makanya saudara, kalau kita ini menghadapi situasi masalah, kita melayani, kita ini jangan lari ke masalah kutuk dulu, ya kan? Kalau orang belum dalam Kristus jelas, tapi kalau orang percaya, jangan ke kutuk dulu. Kenapa? Harus dicari ini hasil dari perbuatannya sendiri. Ini adalah dampak dari hukum tabur tuai, apa yang dia tabur. Kalau orang di luar Kristus jelas, kutuk keturunan sampai ketiga, keempat itu jelas. Tapi kalau orang sudah di dalam Kristus, ya kita perlu cek, saudara. Kalau orang dalam Kristus sudah dibebaskan dari kutuk, berarti ini adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Karena kalau saudara memasukkan kayu dalam pabrik, keluarnya macam-macam. Bisa triplek, ya, bisa tusuk gigi, bisa tusuk sate, ya, macam-macam, saudara. Jadi bahan yang sama ketika macam-macam. Mari kita lihat, saudara. Jadi Hakal Dhamma ini seharusnya menjadi peringatan kita. Peringatan, bukannya peringatan, tapi peringatan yang keras buat kita. Sehingga kita ini mulai bersih-bersih, yaitu membebaskan diri dari apa? Pengkhianatan, ketidaksetiaan, ketamakan. Karena sebenarnya akar masalahnya ini kan tamak. Tamak itu apa? Mengambil. Tamak itu merampas. Bahkan merampok, mengambil yang bukan haknya. Itu tamak. Jadi Yudas, makanya di dalam mengidentifikasi masalah,
Itu ada 3 dalam diri kamu. 3 akar dosa. Yang pertama adalah perzinahan, yang kedua kepahitan, yang ketiga cinta uang atau ketamakan. Makanya saudara, orang yang lahir karena perzinahan, ya, itu problem. Jadi problem. Tapi kita tidak ke sana, kita akan membahas akar masalahnya adalah ketamakan atau cinta uang. Cinta uang itu bukan hanya berlaku untuk orang yang punya uang, saudara. Orang tidak punya uang, cinta uang banyak, saudara. Dan salah satu tanda orang cinta uang adalah apa? Kikir. Kalau kikir yang besi itu bisa untuk menajamkan, saudara. Tapi orang kikir itu untuk menajamkan sebelahnya, amin. Supaya sebelahnya apa? Murah hati. Contohnya saudara, ada 2 orang berjalan bersama, ya, yang satu kikir, yang satu murah hati. Pasti menajamkan yang murah hati kan? Makan apa-apa yang bayar yang murah hati, ya kan? Yang kikir ya tetap kikir, saudara. Jadi ketamakan ini sebenarnya, saudara, tidak beda jauh dengan keserakahan. Ketamakan, serakah itu kan mengambil, ya, bukan hal. Yudas ini tamak serakah. Dia berpikir, dia punya plan, kalau sudah dapat uang 30 keping perak dia akan bangun rumah, kemudian dia beli tanah, bangun rumah. Tapi semua belum kesampaian. Bukan hanya tanahnya yang hilang, tapi isi perutnya tertumpah keluar. Ini serakah, saudara. Kalau saudara ingin lihat, ya, serakah ini, Tuhan Yesus mengatakan itu kuburan. Kuburan itu berapapun kurang terus nih. Hari ini kurang lagi. Ya. Makanya sampai jengkel manusia, tumpuk saja. Yang lama tidak diurus, bongkar, timpali, saudara. Mari kita lihat, saudara. Jadi kalau dalam kamus itu dikatakan ketamakan itu diartikan apa? Keinginan yang sangat besar untuk memiliki kekayaan, barang atau benda yang bernilai abstrak, dengan maksud menyimpannya untuk dirinya sendiri. Jadi kan banyak orang menyimpan untuk dirinya sendiri. Waduh, gudang itu, wah, benda-benda lama ya. Wah, barang-barang antik. Makanya orang jadi antik, sudah. Jauh melebihi kenyamanan dan kebutuhan dasar untuk hidup yang berlaku pada umumnya. Kan Tuhan Yesus mengajari, kalau ada makanan, minuman, cukuplah. Tapi ini keserakahan itu untuk menyimpan untuk dirinya sendiri. Pengertian ini diterapkan pada keinginan yang besar dan mencolok dalam upaya mengejar kekayaan, status sosial, dan kekuasaan. Jadi apa yang dikejar Yudas? Kalau bukan status, supaya diakui oleh tua-tua Yahudi, supaya dia diakui dia sebagai orang yang berjasa besar dengan menjual Yesus, dengan menyerahkan Yesus. Apa yang dia kejar? Status, ya. Apa yang dikejar dari Yudas sehingga dia rela untuk menjual gurunya sendiri? Kekayaan, materi, saudara. Apa yang saudara kejar dalam itu, saudara? Coba cek, apa yang saudara kejar dan untuk apa? Kalau untuk ditimbun buat saudara sendiri, saudara ini sebenarnya orang yang tamak. Kalau saudara berkati aku Tuhan supaya aku mengulurkan tangan buat orang lain. Nah, orang yang murah hati, ya, berbeda dengan orang yang tamak. Makanya lawan kata ketamakan, keserakahan itu adalah murah hati. Orang murah hati itu bisa memberi tanpa dia itu punya.
Bahkan ketika dia belum punya, dia membuat sebuah kesanggupan. Karena dia bisa memberi dari apa yang tidak kelihatan. Tapi dia bisa mewujudkannya, bukan hanya sekedar janji. Makanya sering kan dilatih yang namanya janji iman. Saya belajar ketika sampai bisa mendistribusikan 1.100 Alkitab. Ada anak dari Sumba kontak Heru, dan kontaknya dikasihkan saya. Saya hubungi dan mereka minta Alkitab. Saya gini, di Bandung, saya sedang di Bandung waktu itu. Karena saya perjalanan kan, pelayanan dari Palembang kemudian lanjut Jakarta kemudian Bandung. Saya tidak punya Alkitab. Yang saya lihat saya tidak punya Alkitab. Alkitab punya, saudara. Tapi kalau saya bilang nggak punya, saya kan nggak punya. Kalau saya bilang tidak bisa, pasti tidak bisa. Saya berdoa, saudara. Saya bilang sama dia, doa saja. Ya, saudara, benar, saudara. Saya berdoa, dia berdoa. Saya mulai mengerti, apakah ini kemurahan hati? Saya menyerahkan kepada Tuhan menjadi saluran berkat buat orang, buat mereka. Dan ternyata betul, saudara. Begitu Alkitab itu keluar ya dari mulut, dari tangan saya, bul, saudara. Bahkan yang pertama itu taruh di sini berapa, saya ini sudah doain terus. Aduh, gimana cara ngirimnya setelah dapat Alkitab? Mau tak kirim Sumba, nggak ada biaya kirimnya, saudara. Dan pengiriman ke Sumba malah ditambahin ada barang-barang apa itu ya. Waduh, saya tahu ini 8 juta ya biaya pengirimnya. Tapi Tuhan. Nah ini saudara. Kan banyak orang itu membatasi Tuhan dalam hidup. Nggak ada, nggak punya. Nah itu sudah. Seringkali orang membatasi Tuhan. Saya waktu itu kalau bilang, saya nggak punya Alkitab. Oh, saya tidak pernah punya pengalaman bagaimana Alkitab itu datang, bagaimana uang itu datang untuk mengirim. Saya punya pengalaman. Maka saudara, orang murah hati itu mengulurkan tangan, tapi orang yang serakah itu merampas untuk dirinya. Nah saudara, ini mesti belajar saudara, karena ketamakan itu adalah tangan yang merampas. Tapi kemurahan hati itu adalah tangan yang terubah. Amin. Hidup ini sebuah pilihan. Dan kita bisa melihat dengan tragedi ini dengan nyata. Kita ini mengajarkan supaya kita bisa hidup bijaksana. Bagaimana mengelola. Kemudian bersikap adil. Makanya kan di dalam Efesus pasal 6, berbaju sirah keadilan. 7 selengkap senjata Allah itu yang kedua itu baju sirah keadilan. Orang yang adil itu mengenakan baju sirah yang melindungi apa? Baju sirah itu kan penutup dada, melindungi dadanya dari panah-panah api, dari serangan yang tiba-tiba yang mendadak. Kan banyak orang sekarang itu kan karena serangan mendadak. Serangan fajar, serangan jantung. Karena kenakan keadilan ini sebagai perisai, sebagai baju sirah yang melindungi. Nah ini kan hidup itu pilihan, mau murah hati atau tamak, mau murah hati atau serakah. Itu kan pilihan, saudara. Karena saudara di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, ini ayat yang terakhir seperti ya. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai
Ini Yudas Iskariot itu bukan hanya duka. Selesai. Jadi ini akar kejahatannya, karena Yudas Iskariot itu apa? Cinta. Wah, maka 3 akar dosa temukan. Kalau melayani orang itu saya selalu ngecek ini akar masalahnya di mana. Ketamakan atau cinta uang, najis atau perzinahan, atau kepahitan. Kalau 3-tiganya nggak ada, sehat dunia akhirat, sudah selamat. Orang tubuhnya segar dan sebagainya. Makanya hari ini kita belajar sesuatu yang menarik. Amin. Mati, kan dikatakan gajah mati meninggalkan gaji, harimau mati meninggalkan kulitnya, saudara, belangnya, dan manusia mati meninggalkan nama, saudara, nama baik, nama buruk. Yudas mati meninggalkan tanah, darah.